Ya, Assalamualaikum guys semua. Bertemu lagi kita dalam psikologi jalanan. Psikologi yang kita dapatkan dari pemecahan, penyelesaian, jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan, ujian-ujian hidup yang diberikan Tuhan di dalam perjalanan. Kita mampu menyelesaikannya, mampu mengambil pelajaran, natijah, ibroh daripadanya, lalu kita menjadikan ilmu di dalam hati kita. Itulah yang dikatakan menjadi suatu kejiwaan atau psikologi di tengah perjalanan. Yang lalu kita membahas tentang kedurhakaan, kata-kata durhaka. Jadi dari bagian psikologi jalanan, pemahaman kedurhakaan ini mengikat, membelenggu perjalanan kejiwaan seseorang. Baik orang tua, anak-anak, istri, suami, kakak, adik. Mempengaruhinya bahkan sampai ke akhir hayatnya. Dan kita coba jelaskan kemarin sedikit banyak bahwa ternyata pemahaman durhaka itu harus ada suatu otoritas yang jelas, yaitu dari Tuhan. Dan kita acuannya adalah kitab suci dalam psikologi jalanan. Kita jelaskan seperti lagi bahwa pengambilan kata pendurhakaan tidak lain adalah sikap dari makhluk yang diciptakan kepada Sang Kholik. Kita sudah tahu pencipta kemarin disebut Kholik, makhluk ciptaannya disebut makhluk. Jadi dua kalimat, tiga unsur hurufnya yaitu kholam, kholik, makhluk, ada kata. Nah, tindakan, perbuatan dari seluruh ciptaan, dari seluruh makhluk kepada Sang Kholik disebut akhlak. Nah, kita sudah bahas kemarin. Unsurnya juga sama, kholam, jadi akhlak, ada kata-kata alif, kholam, akhlak. Jadi akhlak adalah, dalam bahasa lain disebut khuluq, adalah kesesuaian, kecocokan seluruh tindakan si makhluk kepada keinginan atau peraturan Sang Kholik. Apabila sesuai tindakannya dengan keinginan Sang Kholik, apabila cocok dengan peraturan Sang Kholik, maka makhluk itu disebut makhluk yang berakhlak. Dalam bahasa lain kita menyebutnya adalah makhluk yang taat, yang patuh, yang disimbolkan dalam satu bentuk di sisi Tuhan, yaitu adalah digambarkan seperti malaikat, ketaatan, selalu taat. Yang kedua, apabila akhlak tadi, tindakan si makhluk tadi tidak sesuai dengan keinginan Sang Kholik, bertentangan, maka disebut makhluk yang tidak berakhlak. Yang kita katakan adalah keingkaran atau pendurhakaan. Bahasa lain durhaka, yang digambarkan dengan simbolkan lagi satu jenis makhluk juga adalah yaitu iblis atau syaitan. Tuh. Jadi itu. Nah, dari situlah baru kita turunkan. Jadi tertinggi adalah di alam semesta disebut makhluk yang tidak berakhlak dulu. Setelah makhluk yang tidak berakhlak, baru kita mendengar nanti di bawah itu apabila status orang tua tidak melaksanakan kehidupan rumah tangga, mendidik anak istrinya, keturunannya, menggunakan peraturan Tuhan, menentangnya, maka disebut orang tua yang durhaka. Begitu juga anak-anak. Apabila orang tuanya berjalan di jalan Tuhan dan dia tidak mengikuti, mendengarkan, mentaati perintah orang tuanya yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuh, ingat loh. Bukan perintah orang tua yang berdasarkan hawa nafsu, maka orang tua anak itu disebut anak durhaka. Tuh, jadi ketika orang tua memerintahkan ternyata sesuai dengan kebenaran, kita langgar, kita lawan, itu disebut anak durhaka. Tetapi ketika orang tua memerintahkan dengan sesuatu yang tak ada ilmu, yang malah menuju kemungkaran, itu bukan disebut durhaka. Yang digambarkan kisah Ibrahim mendurhakai bapaknya, melawan seluruh perintah bapaknya, dan bertentangan dengan Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang betul-betul mendurhakai bapaknya. Oke. Yang kita gambarkan juga dengan kisah istri mendurhakai suaminya, kaum mendurhakai adat istiadatnya. Nah,
dari semua pendurhakaan itu, kalau kita kaitkan dengan psikologi di perjalanan, itu yang disebut dengan sakit jiwa. Tuh, kalau kita katakan gangguan kejiwaan. Tuh, jadi kejiwaan, penyakit kejiwaan itu yaitu setiap pendurhakaan terhadap peraturan Tuhan akan menimbulkan sakit di dalam jiwa. Tentu kita sudah bahas kemarin, dari mana acuannya? Bukan dari literatur ilmu psikologi modern. Tentu dari yang tertinggi otoritas adalah literatur ilmunya, yaitu dari pencipta jiwa. Jadi kalau kita ingin tahu sakit jiwa nih, kita harus tahu dulu jiwa ini asal dari mana? Dari Tuhan. Maka ilmu untuk menentukan penyakit jiwa tentu ilmu Tuhan. Mana ilmu Tuhan? Adanya otoritasnya dalam kitab suci. Nah, jika kita Islam, saya umat Islam, tentu Quran lah adanya. Mungkin Anda yang Kristen, Anda menggunakan Bible, atau yang Hindu, Buddha, yaitu berdasarkan keyakinan kita. Oke? Nah, jadi setiap pengingkaran pendurhakaan ini yang kemudian yang dalam bahasa halusnya kita katakan sakit jiwa di mata Tuhan. Katakan penyakit kejiwaan. Nah, ini yang kemudian dilandasi, yang menyebabkan di kitab suci diturunkan dalam surat 2, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 10. Apa katanya di situ? Fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Dalam diri mereka ada penyakit. Jadi Tuhan menginformasikan kepada jiwa-jiwa kita di dunia ini. Kita jangan heran bahwa jiwa-jiwa nanti yang tidak terkendali, jiwa-jiwa nanti yang mengikuti, menentang ketaatan kepada Tuhan, melawan peraturan Tuhan, ada penyakit di dalamnya. Maradum fadadahumullah. Kalau penyakit itu tidak disembuhkan di dalam jiwa, tidak dikembalikan kepada ketaatan, fadadahumullah zadat. Dalam bahasa Arab dikatakan ziyadah, ditambah, diziadahkan. Zadat, ziyadah, ditambah. Maroda, ditambah Tuhan penyakitnya, sehingga menjadi maroda. Kalau orang kedokteran, marada itu sering disebut dengan meradang, tuh akut, jadi parah. Walahum adabun alimun, menjadi azab yang keras. Bima kanu yakzibun, tuh karena kamu berdusta. Nah, penyakit kejiwaan ini yang dalam pertemuan ini yang cukup singkat kita akan bahas juga bagaimana terapi menyembuhkan penyakit jiwa ini dari keingkaran kepada Tuhan. Dan berapa lama masa diperlukan penyembuhannya. Lalu apa terapinya, bagaimana caranya, bagaimana kaedahnya, dan bagaimana hasilnya. Nah, inilah yang akan mengikuti, mendampingi, mewarnai perjalanan kejiwaan kita, psikologi kita. Dari kita kecil, sampai dewasa, sampai kuliah, sampai berkeluarga, beranak cucu, sampai mati. Dari kita bernafas sampai kehilangan nafas. Dari kita berjalan di atas tanah sampai kita masuk ke bawah tanah. Ayo. Dari kita bisa melihat sampai kita tidak bisa melihat lagi. Dari kita bisa berpikir waras sampai kita sudah tak mampu lagi berpikir apa-apa. Tuh, mari kita lihat. Maka terapi yang pertama yang harus kita lihat adalah asal muasal proses perjalanan jiwa. Jadi karena kita ingin mengenal ya tadi bahwa pendurhakaan itu adalah bagian dari penyakit jiwa, kita harus tahu dulu kejiwaan itu bagaimana. Jadi kalau ingin tahu suatu penyakit diagnosa, kita lihat sejarahnya dulu, latar belakang. Sekarang kita ambil latar belakang. Walaupun waktunya termasuk singkat guys, harusnya 1 jam, kita singkat dalam 20 menit. Yang pertama, kita lihat literaturnya dulu. Surat 7, 172. Surat Al-A'raf, ayat 172. Dalam Quran tentunya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dari Bani Adam, maksudnya dari roh-roh. Sebelum kita diberikan kehidupan, unsur kehidupan, dilahirkan ke dunia. Allah mengambil sumpahnya. Ketika umur kita diperkirakan dari berbagai ahli, apakah 4 bulan, setelah janin lengkap dengan jantung semua sudah komplit. Tinggal memberikan roh aja. Untuk memberikan sifat-sifat jiwa di dalam badan kita. Sehingga nyata, sehingga yang dikatakan utuh sebagai makhluk. Maka sebelum diberikan Allah akan menyumpah roh itu. Digenggamnya roh itu di tangan Allah, Allah ambil persaksian. Wahai roh,
Aku tiup engkau dari rohku, kata Allah. Aku tiupkan kepada janin jasad. Tapi sebelum kau kutiupkan, sebelum kau kemasukkan, aku sumpah. Aku ambil MOU, traktat atau perjanjian. Alastu bi rabbikum. Ada kata-kata rob di situ, bi rabbikum. Dalam bahasa Arab, rob itu makna berarti bukan hanya sekedar Tuhan. Rob itu rububiyah. Peraturan, pendidikan. Maka ada kata-kata tarbiyah. Tempat diajarkannya pendidikan. Tempat diajarkannya peraturan. Maka ada kata murabbi. Rob lagi. Orang yang mengajar pendidikan, peraturan. Jadi, alastu bi rabbikum. Apakah aku yang akan menjadi aturanmu, pengaturmu? Setelah engkau dilahirkan ke dunia nanti, apakah aku yang peraturan Tuhan ini yang menjadi akhlakmu? Apakah akhlakmu akan mengikuti peraturanku, ilmuku, Qur'anku? Kata Allah. Apa jawab roh tadi? Karena inginnya hidup, inginnya merasakan kenikmatan dunia, roh berkata, qalu bala syahidna. Betul. Kami sebagai saksi, kalau kami dilahirkan nanti, kami tidak akan berzina, tidak akan berjudi, tidak mabuk, tidak korupsi, tidak tamak, berbuat kebaikan, tolong anak yatim, memberi manfaat kepada orang lain, merubah dunia menjadi surga. Betul, iya, syahidna, kami saksi. Maka karena telah ada pengakuan bahwa roh itu akan mengikut peraturan Tuhan, terjadilah tanda tangan di situ. Maka dilahirlah ke dunia. Maka roh yang sudah tanda tangan itu tercatat di dalam kitab-kitab yang ditandatangani oleh malaikat, tentunya dalam sijil lembaran yang kita tak tahu. Yang jelas, catatan itu datanya sahih, melebihi komputer, laptop, internet, dunia maya. Catatan abadi itu. Nah, setelah tercatat itu, maka yang lahir bayi keluar dunia itu suci, sebab telah transaksi sahih. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu suci, bersih, fitrah. Maka nanti lingkungannya, orang tua yang menyebabkan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Artinya lingkungannya orang tua di dalam rumah dan lingkungan sekolah dan masyarakat di luar rumah yang akan menuntun dia nanti apakah menjadi hitam atau putih. Jadi yang pertama sekali dalam terapi kejiwaan tadi, penyakit jiwa, kita tahu jiwa itu dilahirkan bersih. Tuh, sudah berjanji sanggup mengikuti. Dalam perjalanan tadi kita harus ingat, jiwa-jiwa tadi melakukan kerusakan, pengingkaran. Kenapa seperti itu? Ternyata kelahiran jiwa ini adalah sampel makhluk projek dari Tuhan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Kita harus ingat, Tuhan telah menciptakan malaikat makhluk yang selalu ketaatan, tinggi sekali. Lalu dia menciptakan yang sepenuhi dengan warna positif. Lalu menciptakan makhluk yang kedua, yaitu ada lagi yang namanya iblis atau setan, yang cenderung dengan kesombongan, keingkaran negatif. Maka di tengah-tengah antara dua sisi, antara positif dan negatif, diciptakan makhluk pertengahan yang bernama manusia. Manusia dibekali sifat positif ketakwaan di dalam hati nuraninya. Lalu dibekali hawa nafsu, kesombongan, kesirikan, kerusakan di dalam jiwanya. Jadi Tuhan, Allah menciptakan makhluk yang unik, yang paling mulia. Makhluk yang membenturkan nanti, diberi dua sisi, positif dan negatif di dalam jasadnya, di dalam jiwanya. Apa panduan literaturnya? As-Samsi surat 91 ayat 8, 9, 10. Surat 91 ayat 8, 9, 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan kepada jiwa itu dua jalan, fujur dan takwa. Fujur itu kesombongan, kefasikan, kecenderungan berbuat kejahatan, wa taqwaha, kecenderungan kepada ketaatan. Aku berikan kepadanya unsur positif dan negatif. Aku berikan kepadanya kekuatan malaikat dan kekuatan iblis. Dua kekuatan akan hadir di dalam satu jasad. Kenapa Tuhan buat begitu? Karena kamu adalah makhluk pilihan. Karena kamu manusia adalah pasukan khusus dikirim ke dunia untuk menciptakan surga sesuai yang Allah impikan. Maka berjalanlah si manusia tadi dengan dua unsur. Hawa nafsunya satu, yang cenderung disebut sifat kebinatangan secara lahiriahnya, dengan hawa nafsu, kesombongan, ketamakan. Yang satu lagi sifat ketaatan. Nah, ketika berjalan ini, di dalam perjalanan inilah Tuhan tidak akan melepaskan begitu saja. Karena makhluk ini spesial, dibekali lagi dengan sarana.
yaitu mata, telinga, dan hati, yang cenderung dikatakan sebagai akal, untuk mentelaah, mempelajari segala yang terjadi di alam ini untuk dijadikan ilmu, untuk mengontrol jiwa tadi, di mana kebaikan di dalam hatinya mampu mengendalikan kejahatan di dalam hatinya, yang dipakai tenaga itu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tuh, jadi ada kemampuan. Jadi skenario tadi, setelah dilahirkan kita bersih, suci, ternyata jasad ini karena ingin hidup bahagia, ingin merasakan dunia, skenario Tuhan kita harus tahu diberinya fujur, kejahatan, hawa nafsu, dan ketakwaan. Diberinya negatif dan positif, disuruh kita memilih, mengendalikan agar dipakai, mimpin, beribadat kepada Tuhan, hidup bahagia di dunia. Apabila mampu mengendalikan tadi, mata, telinga, hati, mampu mengendalikan, mengikuti nilai ketakwaan, mengikuti bisikan kebaikan, bisikan malaikat di dalam hatinya, maka dia akan mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kebaikan dan kebahagiaan yang akan dia dapat di dunia ini menjadi surga. Apabila mata, telinga, dan hati tadi tidak mampu mengendalikan kejahatan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, malah hawa nafsu yang mengalahkan seluruh kebaikan, mengalahkan bisikan hati nurani, maka kehancuran, kerusakan, dan musibah yang akan dia terima, yang dikatakan neraka di dunia dan di akhirat. Jadi kita sudah tahu perjalanan skenario di dua. Surga di dunia, neraka di dunia. Atau surga di akhirat, neraka di akhirat. Mata, telinga, hati dipakai untuk melihat kebenaran. Dan karena mata, telinga, hati itu perlu pengetahuan, maka Allah turunkan pengetahuan dari langit, ilmunya. Makanya Allah disebut bersifat berilmu, Al-Alim. Mana ilmunya Tuhan? Yaitulah kitab suci, 6.000-an ayat, 114 surat. Itu adalah ilmullah, ilmunya Allah. Masalahnya, kita yakin atau tidak kitab suci itu ilmunya Allah? Jangan-jangan kita ingin mengatakan kitab suci itu ilmunya Muhammad, ilmunya para nabi. No. Jangankan Nabi Muhammad, Adam saja, Nabi Adam ilmunya dari Tuhan, berarti itu ilmu Allah. Nah, gimana kita menempatkan ilmu Allah? Di dalam meja, dalam laci, dalam lemari kaca, kadang-kadang sudah kusam, kadang-kadang dari makani tikus. Itu adalah ilmu untuk mengawal jiwa, meluruskan perjalanan, menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah tahu, kita terlahir fitrah, diberi hawa nafsu, diberi hati nurani, mata, telinga, hati dibagi alat, kemudian ada panduan kitab suci, disuruh berjalan, memandunya tadi. Apabila kita mampu mengendalikan tadi, memancarlah cahaya. Kalau kita belajar dalam ilmu fisika, negatif, di dalam aliran negatif, elektron tadi, aliran positif, di dalam listrik tadi. Apabila diletak di dalam jiwa, dalam wasat, disalurkan, dikendalikan oleh mata, telinga, dan hati dengan betul-betul hati nurani tadi, maka akan memancarlah lampu. Ketika memancar, dia menyalalah lampu, menjadi hiduplah. Hiduplah matanya, hiduplah jiwanya, hiduplah telinganya, hiduplah hatinya. Jika hidup, ketika orang itu berbicara, dia akan mampu menerangi orang lain, menerangkan hidup orang lain, mencahayai orang lain. Maka dikatakan nur, nuro. Maka ada kata Madinah al-Munawwarah, Madinah yang mencahayai, yang nuro waroh, yang terang benderang. Ada kata-kata waroh. Kalau di tempat lain kita sering menyebut warak, warok. Warak itu dari nuro, waro, mencahayai. Jadi di kampung, di daerah-daerah orang sebut orang warak, orang yang mencahayai orang lain, yang menerangkan hidup orang lain, memberikan pemahaman. Itu dulu. Sekarang kadang-kadang dengan gelar adat, orang menyebutnya orang warak, atau dengan simbol-simbol memakai alat-alat pakaian-pakaian keagamaan, orang sebut warak. No. Warak itu dari berapa Anda mampu menerangi kehidupan orang lain. Itu orang yang warak. Tuh. Oke, kita lanjut. Setelah dari perjalanan itu berjalan, di dalam perjalanan tadi, maka mata, telinga, dan hati tadi, di dalam perjalanan dia
Laksanakan keinginan kebahagiaannya di muka bumi. Berumah tangga, bekerja, punya anak cucu. Maka mata, telinga, hati inilah kalau dia gagal melaksanakan fungsinya, gagal mengkawal kejiwaan tadi, inilah yang kemudian kita katakan menjadi penyakit jiwa. Jadi tidak ada kita ditakdirkan rosak, tiba-tiba diberi hawa nafsu, itu diberi ketaatan, terus rosak hidupnya. No. Tiba-tiba berubah jadi penjahat, pencopet, pembunuh, perzina, perampok, korupsi. No, tak ada. Kalau gitu Tuhan tak adil dong. Masa yang tiba-tiba ada jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi penjahat satu, jadi orang alim? Tidak. Kita punya mata, telinga, dan hati. 3 alat ini akan memilih. Di 3 alat ini akan memilih. Maka di dalam perjalanannya tadi, dalam terapi tadi, 3 alat ini dikatakan alat untuk bersyukur. Tuh, di dalam surat 16 ayat 78. Kita harus mengambil literatur panduan kitab suci. Jadi tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabul la raiba fi, la raiba fi. Tidak ada ragu-ragu. Hudal lil muttaqin. Baru dia jadi petunjuk. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 2, syarat pertama literatur, konsep penyembuhan jiwa. La raiba fi, jangan ragu-ragu terhadap kitab suci. Hudal lil muttaqin, baru bisa menyembuhkan jiwa-jiwa. Kita lanjut. Jadi dalam surat 16 ayat 78 kita tahu mata, telinga, dan hati itu alat yang sangat-sangat tertinggi nilai kemuliaannya, yang menyebabkan disebut manusia atau disebut binatang nantinya. Apa katanya? Dan kami turunkan kepada kamu, kami lahirkan kamu dari perut ibumu tidak mengerti apa-apa. Jadi fa'akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Kita dikeluarkan dari ummahatikum, perut ibu tak ngerti apa-apa. Di fa'anjala sam'a, diberikannya pendengaran, diberikan penglihatan dan hati agar bersyukur. Bukan telinga ini maksudnya. Pendengaran bukan wujud physically, tapi telinga yang mampu mendengar jeritan orang lain. Menjeritan anak-anak kita, jeritan orang tua kita, jeritan pribadi sendiri, jeritan masyarakat secara umum. Mata yang mampu melihat yang nampak, yang tersurat, yang tersirat. Mata yang mampu melihat anak-anak kita membesar. Di tengah pergaulan kehidupan kerusakan yang sangat tinggi, kita bisa melihat rintihan jiwa anak-anak. Begitu. Melihat orang-orang yang berjalan sehari yang merintih dalam kelaparan. Itu mata maksudnya. Hati merasakan. Sehingga dikatakan ketika kita tahu ini orang baik, ini orang jahat. Nah, untuk bersyukur jika digunakan. Artinya, dalam perjalanan disuruh membaca kondisi, disuruh ikro, bacalah dengan mata, telinga, hati yang ada di sekitarmu, di lingkunganmu, di depanmu, dirimu sendiri, keluargamu, kemana dan akan apa tujuan hidupnya. Apa yang diperbuat di panjang perjalanan, kamu mesti tahu. Kita tak mungkin menipu. Apa dosa yang kita sudah buat? Yang jelas, berzina, berjudi, mabuk, membunuh, korupsi, bermacam lain. Waduh, apa yang sudah kita buat? Kenapa? Karena kehancuran tadi itulah bagian penyakit jiwa. Makanya ada di dalam literatur lagi, surat kita sering mendengar dalam Quran, surat Al-Maidah ayat 45. Apa bunyinya? Sungguhnya surat Al-Maidah surat 5 ayat 45. Dalam kitab suci itu dijelaskan, nyawa dibalas nyawa, orang mati harus dibalas mati, telinga dibalas telinga, mata dibalas mata, tangan, telinga, kaki, bahkan luka pun ada balasannya, kisosnya. Itu sampai digambarkan. Artinya setiap kejahatan itu Anda tak akan bisa lepas, pasti dibalas. Hari ini kita korupsi. Oh, kita sampai tua kita tenang. Oh dah, nanti kalau udah tua kita umroh aja, kita naik haji, kita tolong anak yatim, fakir, miskin. No. Emang Tuhan bisa ditipu begitu? Kita ini kadang lucu. Kita ini hebat-hebat, pendidikan tingkat tinggi, tetapi ketika hitungan logika, penghitungan, mengaudit dosa dan pahala, kita menipu Tuhan. Seolah-olah kita lagi jenius dari Tuhan. No, don't do that. Jangan lakukan itu. Ada kotoran di dalam rumah kita di tengah ruangan. Najis. Ada berak. Lalu kita pel di ruang tamu di luar ruangan. Luar ruangan menjadi bersih, tapi dalam ruangan tetap najis, kotor. Sama.
Kita berzina, judi, mabuk. Lalu kita bersedekah lah, tolong anak yatim lah, fakir miskin. Yang zina itu takkan hilang. Kecuali kita datang di tempat zina. Nanti ada prosedurnya di dalam Islam. Masa Rasulullah disebut ja'uka, lapor diri. Nah itu. Belum jiwa-jiwa yang lain. Jadi mata, telinga, dan hati tadi. Dari surat tadi ada kisos tadi. Dari pemahamannya kejiwaan, kita sakit jiwa adalah dari pelanggaran setiap hukum. Dari setiap pendurhakaan itu menambah kejiwaan. Hati, heart, positif, negatif. Setiap kita berbuat kesalahan, negatif yang masuk ke hati. Lama-lama kalau yang negatif banyak, positif kurang daripada negatif, maka hati kita menjadi rusak. Maka hati dikatakan adalah segalanya. Tuh. Kita lihat lagi. Jadi kita lanjut. Jadi, nah, ketika disampaikan ini akan menjadi penyakit kejiwaan, maka ini harus segera disembuhkan. Mata, telinga, hati tadi harus memahami berapa banyak dosa yang sudah dibuat. Sampai umur saya 46 sekarang. Kalau 70, 60, jadi kakek, nenek, bahkan ada yang 85, ada uzur. Selagi ingatan masih kuat. Ingatan ini ada batasnya. Mungkin 75, 85 dah hilang ingatan. Kalau dah hilang, waduh, bagaimana kita akan bertobat? Selagi ingatan ada, selagi masih bisa mengingat dosa-dosa kita, dia tak akan lupa. Memori otak lebih dahsyat daripada internet, pada komputer. Dia merekam. Bagaimana dosa kita dulu mencuri, merampok, dan berbohong, itu akan ingat. Maka segera perbaikinya. Bagaimana perbaikinya? Itu yang dikatakan taubat. Taubat nasuha ini bagaimana caranya? Berbuat kebaikan. Menyadari dulu kesalahan kita. Kita sering sholat. Kita sering beribadah. Pernahlah kita sholat. Setelah kita berzikir. Jangan sebut bacaan-bacaan ritual dulu. Pakai bahasa Anda, bahasa saya, bahasa kita. Ya Allah, oh God, maafkan saya. Help me, save me. Guide me. Saya pernah memperkosa ya Tuhan. Saya pernah membunuh, saya pernah korupsi di kantor, saya pernah berselingkuh, pernah menampar anak, menampar istri. Ya Allah, banyak ya gini-gini. Pernahkah kita berani mengakui ketika sholat? Bukan di depan orang. Kalau Anda pernah berbuat, pernah mengakui, maka hati Anda akan sujud. Yang sujud itu bukan kepala lagi. Bukannya kita sujud nampak jidatnya hitam di sini, itu tanda orang soleh. No. Itu physically. Sujud yang terbaik adalah hati yang sujud kepada Allah. Orang tidak melihat. Jadi bukan kepala lagi yang sujud, hati. Kalau kepala itu sujud ritual. Sampai hitam. No. Nah, kalau itu bisa kita buat, menghentikannya, menyadari itu kerusakan, maka akan timbul suatu perbaikan. Jadi ciri-ciri taubat itu akan ada perbaikan. Bukan yang mengatakan dengan nanti ada istilahnya sholat. Apanya ada dengan sholat ini, apakah istilahnya dikatakan, oh ini dengan sholat ini diterima taubatnya. Ada lagi dengan mandi ini diterima taubatnya. Taubat itu perubahan, bukan ritual. Nah, kita lihat. Jika dalam perjalanan meninggalkannya lama ada perubahan, maka orang itu akan memancarkan cahaya di wajahnya. Mancarkan cahaya dalam kehidupannya, dia akan mampu menyinari orang lain. Bahkan segala kejahatannya bisa menjadikan ibrah, pelajaran. Dia akan cahayai orang lain dari pengalamannya. Tengok berapa banyak orang-orang ulama, orang-orang hebat yang menjadi motivasi, menjadi pendakwah, menceritakan segala kejahatannya, menjadikan prosedur untuk mendakwah orang lain. Kita melihat. Bagaimana kalau mata, telinga, hati ini tidak mau memproses? Pura-pura tak tahu ada, sampai sekarang tak tahu, dia tak tahu. Pura-pura tenggelam dengan berbuat hanya kebaikan, tapi di dalam hati tidak mengakui. Maka inilah sampai kita mati, sampai nyawa hilang, sampai jasad dipulang, penyakit jiwa nih tidak akan lepas. Kita dipanggil wanted, kita nih penjara, narapidana kita nih. Jadi jiwa-jiwa yang melanggar hukum Tuhan adalah narapidana, wanted. Kemanapun Anda pergi, Anda tak akan pernah tenang. Karena Anda dikejar oleh CIA, FBI, oleh agen rahasia Tuhan. Anda dikejar oleh malaikat maut, malaikat pengazab dunia, atau malaikat pembuat musibah. Percayalah. Pernah tak kita ketika berbuat dosa kepada Tuhan, berselingkuh atau berjudi, memperkosa, apa saja, banyak dalam kitab suci. Kita naik mobil, mobilnya tabrakan, tapi kita tak apa-apa, jantung kita deg-degan. Aduh,
Untung tadi saya tak kena. Karena ada suara di hati, untung lu tak kena. Padahal lu tadi kan berzina, berjudi. Pernah tak berakan jatuh masuk rumah sakit, lalu kita mikir, aduh, itu hati kita sudah berbisik, tapi kita melawannya. Mata, telinga, hati sudah diingatkan, tapi mata, telinga, dan hati akhirnya lebih berkompromi. Tidak mengikuti hati nurani, dia mengikuti hawa nafsu yang dari syaitan tadi. Dia tak mau mengikuti bisikan malaikat, bisikan Tuhan, bisikan kebaikan. Dia lebih cenderung mengikuti kebisikan hawa nafsu, bisikan iblis, bisikan syaitan kejahatan. Maka pura-pura. Tuh. Yang pada penghujungnya, jika tidak juga diselesaikan, maka hilanglah gelar manusia menjadi binatanglah ia. Dalam surat 7, 179. Al-A'raf 179. Berapa banyak isi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memahami ayat-ayat Tuhan. Punya mata tidak melihat ayat-ayat ke sekelilingnya. Punya telinga tidak tuli, tidak mengerti. Hati tidak memahami. Ulaika lakal an'am. Mereka semua hilang status sebagai jin, hilang status sebagai manusia khalifah. Ulaika lakal an'am. Mereka itu kuberi status binatang semua. Bayangkan. Dan lebih sesat. Makanya jangan heran. Kalau kita mengerti skenario jiwa ini, kita jangan heran. Kalau ada orang tua berubah menjadi binatang. Orang tua memperkosa anak. Orang tua membunuh istri. Membunuh anak-anak. Anak memperkosa orang tua. Memperkosa nenek. Abang memperkosa adik. Adik memperkosa memperkosa kakaknya. Semua ada. Jadi jangan heran apabila itu menimpa di perjalanan kita. Kita jangan sakit jiwa gila. Kita mengerti, oh inilah hidupan binatang. Maka cepat-cepat kembali. Kembalikan jiwa. Kembalikan kepada perjanjian semula. Kejarlah. Kitab suci ada di depan Anda. Itulah psikologi yang sebenarnya. Itulah psikologi Tuhan. Itulah terapi. Bukan terapi ilmiah lagi. Terapi yang sangat-sangat soheh. Yang dijamin 100%. Tapi kemana kita? Kita hanya berpura-pura. Sampai FBI dan CIA datang menjemput kita. Faiza ajaluhum sa'atun. Ketika ajal itu datang, la ta'khiru wa la taqdimu. Tidak bisa diakhirkan dan tak bisa ditakdimkan. Jadi tidak bisa ditunda, diakhirkan dan ditakdimkan, dimajukan. Kadang-kadang kita masuk rumah sakit sekarat. Bahkan mau mati kita menangis. Ya Tuhan, jangan matikan saya. Kalau dapat, oh God, panjangkan umurku sampai anakku yang paling kecil bisa kawin. Kadang-kadang kita dalam sekarat, ya Allah, istriku sedang mengandung, biarkanlah dia lahirkan dulu, jangan. Begitu juga para ibu ketika mengandung, ya Tuhan, kalau saya ada dosa salah nih, ampunkan saya, biarkan anak saya lahir selamat. Jadi bila manusia baru mengakui sakit jiwanya dan mengangkat tangan ke langit, ketika nyawa sampai di kerongkongan. Dan dicontohkan oleh Fir'aun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kejiwaan Fir'aun menyerah kalah. Apa kata Fir'aun? Di dalam surat 10 ayat 90. Surat 10 itu surat Yunus kalau saya tidak salah. Saya tidak hafal begitu nama surat, tapi ayatnya ingat, ayat 90. 91-92. Surat 10 ayat 90, 91-92. Dan ketika Fir'aun sampai di Laut Merah, menyeberangi, dan ketika akan ditenggelamkan oleh Tuhan, oleh malaikat, maka Fir'aun merasa kejiwaannya sakit jiwa, kesalahan, dan mengakui bahwa akhlaknya salah, dia durhaka. Maka berkatalah dia, waqala Fir'auna amantu la ilaha illa, saya percaya tiada Tuhan selain Allah, ha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, saya percaya tiada Tuhan yang disembah Tuhan Bani Israel, dan saya masuk Islam. Dia di akhir ayat Fir'aun bersahadat. Tapi apa kata malaikat? No, terlambat sudah. Ketika ajal sudah di kerongkongan. Tidak ada waktu. La ta'khiru wa la ta'dimu. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Maka diawetkan jasadnya bagi pelajaran. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita menunggu kita terkapar di rumah sakit? Nunggu kita lumpuh, melihat anak-anak kita sakit satu persatu. Melihat anak-anak kita pergi satu persatu di depan mata kita. Baru kita akan menjerit, ya Tuhan, panjangkan umurku untuk bertobat. Maka kembali lagi
dalam psikologi jalanan. Rupanya skenario Tuhan tadi, ketika perjalanan kita sampai ke penghujungnya tadi, jiwa itu harus disembuhkan. Menyembuhkan jiwa itu, hidupkan mata kita, buka mata kita. Lihat lingkungan kita, lihat anak-anak kita, istri-istri kita, suami kita, apa yang dia perbuat. Baca kehidupan mereka. Hidupkan telinga kita. Dengar jeritan di kanan, kiri kanan, di media, di medsos, mana saja. Kerusakan hidup 24 jam. Pakai hati kita. Jangan bunuh hati nurani. Jangan sampai tak punya mata hati. Dengan hati kita boleh menentukan mana yang benar dan yang salah. Pakai itu semua. Maka pegang panduan ilmunya Tuhan. Berjalan dengan terapi Tuhan. Terapi psikologi jalanan. Terapi kitab suci. Ada di mana dia alat terapi? Anda tak perlu mencari. Di depan Anda. Dalam lemari. 6.000 ayat. Sekian ayat. Itu 14 surat. Tinggal persoalannya. Percaya atau tidak kepada kitab suci. Tapi bagaimana dengan terapi kita di luar sana? Modern. Psikolog, psikiater. Ya silakan. Mereka itu kan diilhamkan Tuhan. Para psikolog diilhamkan Tuhan melahirkan teori-teori ilmu-ilmu. Dari abad 18, abad 19. Teori law of attraction. Teori tingkah laku. Teori psikologi ini, psikologi itu. Psikiater dengan obatnya. Silakan. Tapi jangan lupa. Sumber segala psikologi adalah pemilik jiwa. Sumber dari segala obat sakit jiwa adalah pemilik jiwa. Siapa dia? Pemilik kitab suci. Makanya ada, kalau ingin kita selamat, kita sering mendengar seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tuh. Irji'i ila rabbik. Ada kata Rob lagi. Kembali kepada Rob. Rububiyah. Tarbiyah. Murabbi. Kembali kepada peraturan. Kembali kepada akhlak Tuhan. Radiyatan mardiyah. Kalau engkau ridho, akan diridhoi keluargamu. Akan selamatkan anak cucumu. Kehidupanmu semuanya. Wadkhuli fi ibadi. Disitulah yang menjadi sebagai hamba. Wadkhuli jannati. Itulah surga. Di surga itu bukan ritual kita jidatnya hitam. Bukannya banyaknya kita pergi kemana. Ketika kita mengerti siapa diri kita. Ketika beranak cucu di dunia ini dengan jiwa yang bersih. Jiwa yang selamat. Artinya, seluruh kita manusia ada gejala sakit jiwa. Kenapa? Karena kita mempunyai hawa nafsu. Jadi, tidak ada orang yang bersih di dalam hidupnya. Kenapa? Manusia itu akan cenderung berbuat salah. Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu tidak boleh dibunuh. Hanya bisa dikendalikan. Bilakah hawa nafsu itu mati? Ketika nyawa mati. Jadi ketika roh mati, hawa nafsu mati. Tuh. Jadi kita hanya mengendalikan, maka cenderung manusia berbuat salah. Sering kita mendengar al-insanu minal khoto, kan begitu. Manusia itu tempatnya khoto iwan nasyam. Ada begitu. Sempurnanya cari di Google sendiri. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika ada unsur kesalahan yang lupa, maka kitab suci dengan kontrol mata, telinga dan hati adalah kendalikan jiwa itu. Kembalikan dia ke asal, kembalikan dia fitrah. Yang kita kenal dengan kembalikan suci. Katakan dengan taubat. Wasari'u ila ma'firah. Menuju ampunan. Setiap tanda ampunan ada perubahan. Jadi dikatakan kembali fitrah, kembali suci. Dalam bahasa Arab sering disebut Idul Fitri. Ayo, 46 tahun umur saya dah 46 tahun Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Sudahkah kembali kepada kenormalan, ke fitrah? Sudahkah jiwa saya sehat atau masih sakit jiwa? Makanya jangan heran. Kita nih umurnya tua tapi jiwanya seperti anak-anak, dikatakan sakit jiwa. Umurnya 46 tahun tapi jiwa seperti umur 3-4 tahun, tak mengerti mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berak ayam, mana yang donat. Sama-sama bulat, mana yang berak kambing, mana yang kambing, najis kambing, mana yang donat, sama-sama coklat, dimakan aja. Yang satu najis, yang satu bukan. Kenapa? Umur baru 3 tahun, 2 tahun. Anak bayi tidak berjalan akal, asal coklat hitam dimakan telan. Kita bagaimana? Makanya sering dikatakan, jangan sampai kita tua di umur. Tapi kerdil dan kecil di dalam kejiwaan. Itulah sakit jiwa yang dikatakan wanted. Malaikat menunggu Anda, malaikat menunggu saya, malaikat mencari kita. Apabila ada musibah di perjalanan, jangan langsung kita hancur. Itu pertanda Tuhan masih sayang.
masih menegur kita, masih meluruskan kita, belum mau melepaskan kita. Tetapi jika tak ada teguran lagi, tidak ada lagi peringatan, maka Tuhan sudah membenci kita. Kata Tuhan, kulepaskan dirimu, pergilah engkau seperti layang-layang putus. Bersyukurlah setiap ada pabrik terbakar, rumah terbakar, orang tua meninggal, anak meninggal, istri, apa saja musibah dalam hidup, jadikan ia sebagai pembelajaran. Psikologi jalanan, psikologi terapan, psikologi kitab suci. Allah sayang, Tuhan sayang kepada Anda, sayang kepada kita. Ya, demikian saja. Nah, ketika di perjalanan tadi, mata, telinga, hati bisa pakai mengontrol, maka akan terjadilah kesembuhan jiwa. Jadi kesimpulannya, sakit jiwa, kita akan urai lagi, bukan orang yang gila di jalan yang teriak-teriak. Sakit jiwa adalah manusia yang diberi jiwa yang tidak mampu mengendalikan kejiwaannya, mencenderungkan mengikutkan sifat lahiriahnya seperti binatang, yaitu hawa nafsu dan kesombongan, sehingga mengalahkan hati nuraninya, sehingga surat 7 ayat 179, sehingga digelari sebagai binatang. Itu yang disebut sakit jiwa. Sembuhkan jiwa-jiwa kita, alat penyembuhnya ada di hadapan kita. Kita yang menyembuhkan sendiri, terapi sendiri. Insya Allah di perjalanan, Anda akan menjadi psikolog di mata Tuhan, walaupun bukan di mata manusia. Jika ada kebenaran, semata-mata dari Tuhan. Jika ada kesalahan dari saya sendiri, Beni, saya mohon maaf, akan kami sempurnakan lain kesempatan. Jika ada yakini kebenaran, sampaikan dengan orang lain. Itu akan memperbaiki, akan mencahayai mereka, menjadi nuro, menjadi warak, dan akan menjadi subscribe bagi Anda di mata Tuhan. Dan bagi saya sendiri tentunya di mata Tuhan. Seperti tadi. Adapun subscribe yang kita di YouTube itu hanya di mata manusia. Kemudian selalu gunakan mata, telinga, dan hati kita. Itulah hadiah terbesar dalam hidup ini dari Tuhan, sehingga kita layak digelari manusia atau khalifah. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.